Okay, hi everyone, my name is Sonia Miss Priani Bano, and now I will teach you about poetry haiku. Okay, before we are start, let me lead us in prayer. Lord God, thank you for your love to us. Now we will study together. Lord Jesus, bless that all goes well. Thank you, God. Amen. Okay. Now the material is haiku poetry. First we define what is haiku poetry. What is haiku? Haiku is a poem that comes from Japan, and this poetry does not rima. Jadi haiku poetry ini dia berasal dari negara Jepang dan dia adalah puisi yang tidak menggunakan ritme. Maksudnya kalau puisi-puisi lain dia menggunakan ritme, tapi puisi haiku ini dia tidak menggunakan ritme. Dan haiku poetry is usually about nature, but nowadays haiku poetry can be anything. Maksudnya haiku poetry itu dia biasanya dulu di Jepang, kalau di Jepang dulu haiku poetry itu dia selalu berbicara tentang alam dan selalu dikaitkan dengan alam. Tapi sekarang, zaman sekarang, haiku poetry itu sudah bisa digunakan di berbagai tempat, di berbagai siapapun bisa membuat haiku poetry, dan itu bisa tentang apa saja, tidak tergantung, tidak selalu tentang alam. And every word in haiku poetry has one or more syllables. Sebelum kita masuk, before we are write a haiku, you must understand what is syllables. Apa itu silabus? Adik-adik kira-kira tahu apa itu silabus atau tidak? Tidak. Silabus itu syllables atau biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan suku kata. Suku kata is syllables is a beat or sound on a word. Maksudnya suku kata atau silabus itu biasanya dia itu adalah bunyi atau ketukan dalam suatu kata. Biasanya step to find syllables is you can clap your hands or count on your finger. Jadi untuk mengetahui suku kata atau syllables, kita bisa menghitung dengan jari atau clap your hands. Contohnya, for example ada there is a book. Book has one beat. One beat berarti it means one syllables. Book, satu suku kata. Jadi dia cuma satu suku kata. Terus itu maksudnya satu suku kata, berarti bunyi cuma book, satu. Terus ada another example is window. Window. Dia hitungnya dua ketukan atau dua bunyi, berarti dia memiliki dua syllables.
di dalamnya. Contoh ketiga, another example is coconut. Coconut. Kita bisa menghitung coconut. Coconut has 3 beat. It means 3 syllables. Dia memiliki 3 huruf, suku kata atau silabus. And then the next, haiku poetry. Haiku poetry memiliki rules. Haiku poetry consists 5, 7, and 5 syllables. Maksudnya, jadi total is 17 syllables. Haiku poetry dalam satu kalimat, ada has 3 lines. The first line harus barisan pertama, kalimat pertama itu harus dengan 5 syllables atau suku kata. The first line has 5 syllables and the second line has 7 syllables and the third line or the last line has 5 syllables. Adik-adik bisa lihat itu di situ dia tulis cloudly without rain. Kalau kita hitung cloudly without rain. Jadi dia memiliki 5 suku kata. Kalau kalimat kedua dia memiliki 7 suku kata. Itu ada rain without the rain with the hot sun today. It has 7 syllables and the last line has 5 syllables. It hot without the sun. Sampai sini adik-adik mengerti atau? Mengerti. Okay, next. I have 2 example dalam materi ini. Yang pertama, the first is earth, yang berarti bumi, and then drizzle, itu berarti gerimis, means gerimis. The first is drizzle. Starting October with a beautiful black sky, the morning drizzle. And the second example is Earth. Earth is the planet, comfortable place to stay, protect the planet. Haiku ini kakak buat sendiri, and then maybe that's all about haiku dari kakak. Nanti di pertemuan berikutnya kakak akan meminta adik-adik untuk membuat. Kalau adik-adik ada pertanyaan atau tidak? Pas, jelas. Adik-adik have a question? Kalau sudah jelas, nanti kakak akan memberikan adik-adik assignment, di mana adik-adik yang akan membuat tugas membuat haiku sendiri. Pertama-tama adik-adik harus select a type of haiku, and then about seasonal, nature, or other type, and pick a topic dari adik-adik harus memilih topik apa yang akan adik-adik buat. Lalu yang ketiga, adik-adik akan menulis dan menentukan syllables dari yang tadi sudah kakak jelaskan, berapa syllables di dalamnya. Nanti pertemuan berikut adik-adik akan membuat haiku menurut dari pemikiran adik-adik sendiri, dan itu akan adik-adik buat sendiri. I think that's all about the material, and thank you for joining me in the class.
Baik, Salam. Hari ini, today, kita akan lanjut soal pembahasan kemarin. Sudah kita bahas tentang puisi haiku. Jadi, hari ini adik-adik, kakak akan memberikan tugas, di mana kakak sudah mengirimkannya kepada kalian lewat WA masing-masing. Dan kakak akan membagikan kertas. Kalian akan mengisi kertasnya, jawabannya di kertas ini, dan akan dikumpulkan kembali kepada kakak. Lalu kita akan membahas bersama-sama jawaban dari soal tersebut. Silakan nanti ditulis nama kalian masing-masing. Terus kalian menjawab sesuai dengan soal yang tadi sudah kakak berikan. Kakak sudah kirim di WA kalian masing-masing ya. Bisa mengerjakan mulai sekarang. Sudah habis adik-adik? Sudah. Sudah. Nomor 10-nya tidak usah diisi, nanti itu kita kerjakan bersama. Oke. Kalau sudah kakak minta kembali ya jawaban-jawabannya. Terus kita akan bahas lagi. Kalian bisa lihat soalnya di HP itu. Kita akan membahas kembali. Nomor 1 itu kemarin sudah kita bahas. Kalau puisi haiku itu dia berasal dari dari Jepang. Iya, dari Jepang. Puisi haiku itu dia dari Jepang, dan sekarang dia sudah dipakai di berbagai negara. Semua tempat sudah bisa membuat puisi haiku itu. Terus nomor 2, how many syllables in haiku poetry? Ada 17. Iya, semuanya dihitung dari lines pertama sampai lines terakhir itu semua berjumlah 17 syllables. Kalau yang ketiga, how many syllables are in the first line of haiku poetry? D. 5. Iya, nomor 5. Itu D. Ada 5 syllables. Dia harus di line pertama itu dia mempunyai 5 syllables. Terus nomor 4, how many syllables are in the second line of a haiku poetry? D. 7. Iya, ada 7. Haiku poetry di line yang kedua itu dia terdapat 7 syllables. Jadi yang pertama ada 7, yang pertama ada 5, dan line kedua ada 7 syllables. Nomor 5, haiku poetry consists of Yang B. Yang B. 5 5, 7, 5 syllables. iya, 5, 7, 5 syllables. Jadi kalau line pertamanya itu ada 5 syllables, line keduanya 7, terakhirnya itu ada 5 syllables. Jadi dihitung semuanya, jadi terdapat 17 syllables. Nomor 6, di situ ada kakak membuat haiku poetry yang kalimat baris terakhirnya itu kosong. Itu di situ kalian isi apa? Dia berarti terdapat berapa syllables harusnya? 5 kan? Iya. Berarti kalau dari A sampai D itu mana yang tepat? Yang A. The sky is so far. Iya, yes, that's right. Oke, itu dia yang A ya, yang paling cocok karena dia terdapat 5 syllables. The sky is so far. The sky is so far. Dia terdapat 5 syllables. Nomor 7, which one is the most appropriate? Kalian harus memilih 2 baris pertama yang benar.
Kalau terakhir, jadi kalau baris pertamanya 5 dan baris keduanya 7, berarti dari option A sampai D, manakah yang paling tepat? Yang Option B. Option B. Iya, a wonderful night, such as breezy windy night. Terus lanjutannya lain terakhir itu, the stars are shining. Dia terdapat, kalau di option B dia ada 5, line pertama itu terdapat 5 syllables, line kedua terdapat 7 syllables. Dan makanya jadi itu yang paling tepat, karena kalau yang A berarti dia to be closer to you. Itu dia terdapat dari line pertamanya saja sudah salah, jadi pasti tidak akan benar itu. Terus yang C, love is a sweet summer rain. Itu juga terdapat 6 syllables, berarti itu tidak benar. Yang D, beautiful dark blue. Dia terdapat 4 syllables, berarti dia juga tidak cocok. Berarti yang paling cocok adalah C. Yang 8, the following haiku form text about. Jadi di situ ada contoh haiku. Kalian memilih itu haikunya tentang apa? Di situ kalian isi apa? Yang C. Yang earth ya, karena kan pertamanya saja sudah ada dia punya kata earth di situ, jadi pasti pilihannya option C. And yang the last is, do you like writing haiku poetry? Yes. Itu yes. Yes. Thank you adik-adik. Nah, karena kalian sudah mengerti dan paham bagaimana cara membuat haiku poetry, jadi kakak di sini akan membantu kalian membuat haiku kalian sendiri. Write haiku in your own. Jadi kalian di sini akan membuat haiku menurut pemikiran kalian sendiri, dan kakak pasti akan membantu kalian. Jadi bisa kalian ambil buku kalian masing-masing, terus tulis kalian pengen bahas tentang apa. Oh, kakak punya ini opsi buat kalian tulis. Yang pertama ada air, tentang udara. Yang kedua tentang morning dawn. Ada, nanti kakak kasih Haris tentang morning dawn, Haris pikir-pikir, nanti kakak juga bantu. Terus kalau dari John nanti kakak kasih yang air tuh, air, udara. Oke? Waktunya kalian untuk menulis haiku kalian, nanti kakak pasti bantu. Pertama kita cari dulu line pertama itu dia harus 5 syllables. Jadi kata mana yang akan sesuai. Kalau misalkan dia 5 syllables itu berarti kita harus pilih kosakata yang sesuai. Mau buat mas suka buat. Kalian bisa menggunakan kamus translate di Google kan? Kakak kurang punya kamus besar, jadi kita agak susah untuk bagi kalian kamus. Jadi bisa pakai Google Translate. Tapi jangan nyontek ya, jangan lihat yang dari Google. Kakak tidak mengizinkan kalian untuk melihat haiku yang dari Google. Harus membuat sesuai dengan apa yang kalian sesuai, membuat pemikiran kalian sendiri. Oke adik-adik, sudah selesai? Sudah. Have you finished? Kakak ambil ya. Minta. Ya. Oke. Bagus. Kalian punya sudah bagus. Punya kalian sudah bagus. Dan kalian sudah bisa membuat haiku sendiri. Jadi nanti akan kakak kumpulkan hasil kalian ini.
dan akan jadi riset untuk kakak. Dan do you like writing haiku? Kalian suka menulis puisi haiku? Yes. Suka. Suka. Jadi kalian sudah mendapat pengalaman bersama kakak untuk menulis puisi haiku. Nanti kedepannya mungkin ada guru kalian yang juga mengajarkan tentang puisi haiku. Kalian sudah mulai mengerti dan sudah mulai paham, dan kalian sudah bisa membuat puisi haiku kalian sendiri. Jadi thank you for your participate to this class. And sebelum kita berakhir, kita akan mengakhiri kelas kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi kami dari awal kegiatan kami dan boleh berakhir. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kalian semuanya boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih dan anak-anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah bergabung bersama kakak dan sudah mau mendengarkan pembelajaran yang kakak berikan. Mudah-mudahan semua yang kakak ajarkan bisa kalian ingat dan kalian paham. Oke, thank you. Bye.